Salam Rahayu untuk kita semuanya. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Kak Tika. Semoga tetap dalam keadaan sehat-sehat saja kapan saja teman-teman menonton video ini. Udah lama banget ya saya nggak share video di channel ini. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu menantikan. Mohon maaf, saya baru bisa update sekarang. Harapan saya, bacaan-bacaan Vedic yang sudah saya post untuk 12 zodiak itu bisa sedikit membantu teman-teman untuk memberikan gambaran hal-hal apa yang teman-teman hadapi di 2023 ini. Dan ada juga bacaan kartu tarot di channel New Crystal Tarot Reader. Saya pikir sebagian teman-teman pastinya sudah nonton ya. Bagi subscriber channel ini yang berasal dari New Crystal Tarot Reader. Oke teman-teman, kali ini saya share bacaan Vedic Astrology perkiraan tanggal 17 Januari sampai 19 Februari 2023. Periode ini sangat kuat kita rasakan karena Saturnus Neptunus transit. Untuk Saturnus, teman-teman mungkin sebagian ada yang ingat, di bulan April 2022, Saturnus sudah pernah transit in Aquarius. Tetapi di bulan Juli 2022, Saturnus retrograde kembali ke Capricorn. Nah, posisi saat ini Saturnus retrograde in Capricorn adalah posisi sementara yang di tanggal 17 Januari 2023 inilah Saturnus akan masuk kembali ke Aquarius. Untuk sebagian teman-teman, jika ingin mengetahui isu apa yang dimunculkan Saturnus di tahun 2023, dimulai sejak Januari sampai nanti di tahun 2025, teman-teman bercerminlah dari periode April 2022 sampai bulan Juli 2022. Problem apa yang saat itu teman-teman hadapi? Jika pada periode itu problem teman-teman belum selesai, maka kemungkinan besar problem itulah yang akan menjadi problem terbesar teman-teman ketika Saturnus transit di bulan Januari 2023 sampai nanti di 2025. Jika sudah selesai pada periode itu, artinya tidak ada problem lagi yang berkaitan dengan masalah itu. Oke teman-teman, di tanggal 6 Januari kita sudah melewati full moon in Cancer. Energi dari full moon ini terkadang tidak terduga, karena full moon ini mengungkapkan masalah-masalah di dalam kehidupan kita yang bahkan kita tidak ketahui. Misalnya, kita mengetahui bahwa teman kita berkhianat, atau kita mengetahui staf, karyawan, rekan kerja kita ternyata selama ini adalah pesaing terbesar kita sendiri, atau tentang hubungan berpasangan, masalah batin yang selama ini tidak terungkapkan. Ketika full moon, itu semua bisa terungkapkan. Dan di full moon Cancer, ada banyak hal-hal yang terungkapkan yang tidak terduga yang kita hadapi. Tapi itu adalah periode penyelesaian. Dan untuk sebagian teman-teman juga ada yang berhasil menyelesaikan apa yang sudah dikerjakan di masa-masa sebelumnya. Ketika full moon in Cancer, kita melihat hasil dari apa yang kita kerjakan. Energi full moon adalah energi universe yang mendorong kita untuk menyelesaikan apa yang memang harus kita selesaikan. Jadi kalau pada periode itu ada yang terungkap atau ada yang mengkritisi, nggak apa-apa, itu adalah hasil dari apa yang selama ini sebenarnya harus muncul ke permukaan. Full moon in Cancer itu di tanggal 6 Januari menyelesaikan hal-hal yang kita perjuangkan selama ini dan masuklah kita pada babak baru di dalam kehidupan kita. Di tanggal 17 Januari 2023, teman-teman bisa lihat ke layar monitor. Fokus ke angka 10. Di situ ada Venus, Sun, Saturnus, dan Pluto. Angka 10 ini adalah Capricorn. Saturnus masih berada di Capricorn di tanggal 17 Januari 2023 bersama dengan Venus, Sun, dan Pluto. Memasuki tanggal 17 Januari 2023, kita akan memiliki visi baru di dalam kehidupan kita. Sun yang berada di Capricorn akan menerangi hal-hal yang selama ini abu-abu di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita rasakan selama ini menjadi masalah di dalam batin kita, di dalam kehidupan kita, pada periode ini semuanya bisa dengan gamblang kita lihat
sehingga kita sudah bisa menetapkan tujuan baru, visi baru yang kita cintai ke depannya, karena energi Venus akan memberikan kita energi cinta, energi kasih sayang untuk saat ini, diri kita, dan juga untuk masa depan kita. Kemudian di tanggal 18 Januari 2023, teman-teman bisa lihat, Saturnus sudah berada di angka 11, itu adalah Aquarius, bertemu dengan Neptunus yang selama ini berada di Aquarius. Ketika Saturnus sudah masuk di Aquarius, kalau teman-teman review kedua tahun setengah belakangan ini, beberapa dari kita mengalami goncangan di dalam kehidupan, perubahan besar di dalam kehidupan. Ada yang berubah ke arah yang lebih baik, ada juga berubah ke arah hal-hal yang penuh dengan pelajaran kehidupan. Dan selama 2 tahun setengah ini kan Saturnus berada di Capricorn bersama dengan Pluto. Itu adalah transformasi perubahan. Dan memang banyak dari kita yang dihantam di area karir, pekerjaan, profesi, dan di area diri, kemandirian dan kedisiplinan diri. Ada juga upaya-upaya yang kita lakukan untuk menambah pengetahuan kita, meningkatkan pendidikan misalnya, belajar. Atau kalau ada yang berfokus di area cinta, maka 2 tahun setengah belakangan ini berjuang banget untuk mempertahankan atau mencari ganti atau menyelesaikan hubungan relationship atau hubungan pernikahan. Saturnus sudah masuk di Aquarius dan tidak akan kembali lagi ke Aquarius sampai nanti 30 tahun ke depan. Artinya, teman-teman, perubahan itu sudah selesai, kita realisasi hal-hal yang sudah dirubah universe di diri kita, di kehidupan kita. Oke, ketika Saturnus pulang ke rumahnya sendiri, yaitu Aquarius, angka 11 ya, teman-teman bisa lihat di layar, bertemulah dengan Neptunus, yang selama ini memang berada di Aquarius. Jadi Neptunus ini jagain rumahnya Aquarius. Walaupun Neptunus ini planet luar, tetapi Neptunus ini adalah energi spiritualitas. Saturnus layaknya seorang pemimpin yang disiplin banget, kemudian keras banget terhadap prinsip-prinsipnya, dan harus menjadi pemimpin, orang yang diharapkan. Kepada Neptunus, Saturnus memiliki waktu kurang lebih 1 bulan untuk bisa mendapatkan wejangan-wejangan dari Neptunus, karena Saturnus menghormati energi Neptunus. Jadi ada sinergitas antara Saturnus dan Neptunus. Di sini Saturnus akan dibentuk spiritualitasnya untuk lebih kuat. Ini adalah periode awakening terbesar bagi kita semua. Artinya, kita pada periode ini akan mendapatkan pencerahan, akan mendapatkan jawaban dari apa yang selama ini kita perjuangin, batin kita yang berkonflik, kemudian kita seperti bersandar pada tempat yang sangat teduh, bukan tempat yang mewah, tetapi tempat yang sangat nyaman. Bayangkan ketika teman-teman berada di padang rumput, melihat langit yang biru, awan yang berarak, melihat burung-burung berterbangan dan berkicauan, mendengarkan suara air yang mengalir, rasanya damai banget. Kenyamanan ini kita rasakan karena kita merasa kekuatan kita sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan apapun yang selama ini kita perjuangkan, tetapi kita sudah siap untuk menerima apapun yang diberikan kepada kita, sehingga kalau sebagian teman-teman menanggapi atau mempergunakan energi ini untuk memandang ke depan, menetapkan visi-visi baru, energi ini sangat positif dan akan memberikan teman inspirasi-inspirasi baru, kemudian membantu teman-teman untuk merealisasi apapun yang sudah terbentuk di dalam kehidupan teman-teman. Kemudian di tanggal 21 Januari 2023, New Moon in Capricorn. Ini chartnya saya share tanggal 23 Januari 2023. Moon masih terlihat berada di Capricorn, angka 10. Di tanggal 21 Januari 2023, kita sudah siap untuk diri kita. Kemana kita membawa diri kita?
apa yang kita harus lakukan kepada diri kita. Di sini kita menemukan petunjuk-petunjuk ya, teman-teman. Kita akan membuat planning-planning ke depannya. Oke, saat ini saya sudah selesai menyelesaikan proyek saya. Kemudian apa yang harus saya lanjutkan? Tetapi di sini ada hal-hal yang baru. Ini bisa saja tentang teknologi baru atau apa yang kita hadapi di luar, di dunia baru. Ada banyak hal yang mungkin kita nggak begitu paham. Kita perlu mempelajari lagi, menjajaki lagi, atau mencari banyak informasi agar kita tetap bisa menanggulangi hal-hal yang akan kita hadapi. Mungkin juga kita harus punya partner baru. Jadi semuanya yang akan kita mulai adalah hal-hal yang baru ke depannya. Kita perlu untuk memahami situasi sekeliling kita dengan tidak mengkakukan pikiran kita. Tentu saja kita tidak akan kaku karena Neptunus sudah berada dengan Saturnus serta Venus di Aquarius. Kita suka dengan sesuatu yang baru ini. Venus menunjukkan kita akan dicintai, kita akan disayangi, kita akan mendapatkan perhatian. Tapi Neptunus juga di sini mengarahkan kita untuk lebih berbesar hati, untuk lebih pengertian. Di sisi lain, kita juga harus memahami dan harus memaklumi sifat dan karakter orang yang kita pertahankan selama ini. Karena ketika Saturnus berada di Capricorn kan kita sudah mengalami turbulence nih. Ini orang kita pertahankan atau kita lepaskan. Tapi ketika Saturnus transit dan kita memilih untuk mempertahankan seseorang ini, maka kita harus sudah siap untuk menghadapi sifat dan karakter seseorang ini. Tapi tentu saja persoalan di masa kemarin itu sudah membentuk seseorang ini bisa memahami perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Orang ini bisa saja siapa saja ya teman-teman. Apakah partner kita, rekanan kita, pasangan kita, anak, orang tua kita, bahkan sahabat teman kita bahkan. Mereka harus memahami kita tidak akan kembali seperti dulu. Karakter kita, pembentukan diri kita ini sudah benar-benar baru. Dia sudah memahami atau harus memahami kita tidak bisa lagi berlaku sama seperti kita yang dulu terhadapnya. Jadi di aspek ini, orang itu harus siap juga untuk perubahan yang baru dalam kehidupannya. Melepaskan adiktifnya terhadap kita, melepaskan hal-hal yang tadinya sangat diharapkan kepada kita. Harus mandiri dan membentuk juga langkah baru di dalam kehidupannya. Meskipun kalian tetap bersama, tetapi di sini kalian harus bisa memahami perubahan masing-masing. Pada periode ini, mungkin kita akan mendengarkan isu-isu dari orang-orang yang sudah kita abaikan atau yang memang sudah harus lepas dari kita. Mereka mungkin tidak siap atau belum mampu lepas dari kita. Mungkin akan ada ancaman ataupun kata-kata, wah dia sudah sukses sombong, dia sudah kaya lupa, kacang lupa kulitnya. Ignore saja teman-teman, abaikan kata-kata itu. Karena kata-kata itu adalah strategi dari orang-orang yang masih memiliki mental playing victim untuk menarik kita ke diri kita yang dulu. Tujuannya itu. Sementara Saturnus yang tadi sudah saya katakan, Saturnus tidak akan kembali lagi ke Capricorn sampai nanti 30 tahun ke depan. Artinya, kita tidak akan mungkin kembali ke seperti dulu. Kalau kita memaksa diri kita untuk kembali ke seperti dulu, maka Saturnus akan menerapkan kedisiplinan kepada kita. Akan sakit, akan pahit yang kita rasakan. Bahagia untuk dia, tetapi tidak bahagia juga untuk kita. Atau bahkan juga dia tidak merasa bahagia dengan kembalinya kita di dalam kehidupan dia. Jadi sesuatu yang kita paksakan untuk bertahan padahal sudah harus berubah, itu justru akan menyakitkan diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Oke teman-teman, periode itu kita lewati beberapa hari ya. Sampailah kita di tanggal 13 Februari 2023. Teman-teman bisa lihat di angka 11. Venus, Sun, Saturnus, Neptunus berada dalam satu houses. Pada periode ini, kebaikan-kebaikan kita yang selama ini tidak terlihat di mata orang lain
Atau sebaliknya, kebaikan-kebaikan orang lain yang selama ini tidak terlihat di mata kita, bisa kita lihat dengan nyata. Ini akan membuat rasa penyesalan di dalam hati kita, tetapi bukan untuk kembali mengulang ya. Sekali lagi, rasa penyesalan ini adalah rasa judgment, menghakimi diri kita. Oh iya, saya salah di sini. Ke depan saya tidak akan berbuat kesalahan lagi. Tetapi untuk orang yang baru, untuk rekan yang baru, untuk relation yang baru, pekerjaan yang baru. Jadi ketika dulu kita melakukan pekerjaan itu dan ada trouble atau kesalahan, kita kan nggak mungkin mengulangi pekerjaan itu karena pekerjaannya udah selesai, udah final. Kedepannya apabila ada masalah baru atau ada hubungan baru, kontrak baru, apapun itu, kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, bukan? Nah, ini adalah makna yang kita rasakan pada periode 13 Februari 2023 ini. Pada periode ini, kita merasa ingin menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa kita tahu mereka menyayangi kita, bahwa kita sadar dengan kesalahan kita. Kita akan menunjukkan sisi terbaik diri kita pada periode ini. Mungkin ada keinginan di dalam diri kita untuk memberikan sesuatu yang berharga kepada orang yang kita sayangi yang masih tetap bersama dengan kita. Tapi pada periode ini kita tidak hanya ingin memberi, tetapi juga kita ingin menerima. Ketika kita tidak menerima sesuatu bukti ya dari seseorang itu bahwa seseorang itu tahu kita sayang sama dia, tentu saja di sini ada rasa kecil hati karena Neptunus berada di Saturnus. Kecil hati ini tidak akan kita tunjukkan. Kita akan tetap menunjukkan bahwa oke, kita baik-baik saja dengan posisi kita saat ini yang sudah bisa memimpin diri kita sendiri. Justru kita akan merasa lebih happy gitu ya, lebih lepas ketika kita bisa memberikan sesuatu yang berharga kepada seseorang itu. Ada rasa kemakluman di dalam diri kita kalaupun dia tidak kasih sesuatu yang berharga kepada diri kita ataupun dia tidak menunjukkan bahwa dia itu sayang juga sama kita, nggak apa-apa. Kita akan lebih bijaksana untuk menanggapinya. Nah, ini juga dikenal dengan periode Valentine Days ya, teman-teman, yang terjadi besoknya, tanggal 14 Februari 2023. Saat itu, Venus, Sun, Neptunus, dan Saturnus memang masih berada di Aquarius. Adanya Merkuri di Capricorn, teman-teman lihat angka 10 ya, bersama dengan Pluto, ada komunikasi yang berubah. Tetapi perubahan komunikasi ini ke arah yang lebih baik. Mungkin akan ada ucapan kata maaf atau ucapan kata penyesalan. So far, ucapan kata penyesalan tidak akan bisa menarik kita kembali seperti dulu. Tetapi lebih kepada, oke, kita maafkan dan jalanilah kehidupan kamu dengan baik ke depannya. Kalau bisa jangan mengecewakan siapapun lagi, kita akan lebih merasa memberikan motivasi kepada seseorang itu. Ini sih maknanya perpisahan tetapi dengan kata-kata yang baik ya. Koneksi di antara kita dengan seseorang yang kita lepaskan adalah, oke, kita berpisah, sampai di sinilah jalan kita. Tetapi yang saya inginkan, kamu tetap baik-baik saja. Begitu juga dia yang ingin kita tetap baik-baik saja. Kita tetap ingin berteman, tetapi komunikasi tidak akan sama, atau bahkan ini adalah akhir dari komunikasi kita untuk tetap fokus dulu dalam kehidupan kita masing-masing. Oke teman-teman, kemudian masuk di tanggal 18 Februari 2023. Masa-masa melankolis sudah selesai karena Venus sudah bergerak ke Pisces, bertemu dengan Jupiter. Pada periode ini, Neptunus sudah station, siap-siap meninggalkan Aquarius. Meninggalkan Saturnus juga. Di sini ada rasa seperti kita melambai kepada seseorang yang selama ini bersama dengan kita, berpisah di bandara ya, atau di stasiun, dan kita melambaikan tangan. Rasanya seperti apa gitu? Kita pengen ikut tapi nggak mungkin. Dia juga ingin tinggal tapi juga tidak mungkin. Kita sudah berada pada perjalanan kehidupan kita masing-masing. Di hadapan kita sudah terbentang jalan untuk masing-masing kita tuju. Kita harus berpisah dulu pada periode ini. Masing-masing dari kita harus menyelesaikan misi hidup kita yang dibawa oleh Saturnus. Venus yang bersama dengan Jupiter berada di Pisces.
Kita seperti meminum air sungai yang kita ambil dari tangan kita ketika kita haus atau ketika kita menangis terseduh-seduh. Rasanya segar, rasanya menenteramkan, dan kemudian kita basuh wajah kita dengan air yang tersisa di tampungan telapak tangan kita. Kita seperti sudah merasakan cleansing, pemurnian, detoxification, sehingga kita lebih segar, lebih realistis, lebih melihat kenyataan di hadapan kita. Diri kita masih diemong oleh Neptunus. Diemong itu artinya ya diberikan nasihat, wejangan-wejangan. Wejangan itu yang muncul dari pengalaman kita. Di sini kita akan lebih menasehati diri kita sendiri ya, menginginkan yang terbaik untuk diri kita. Kita bisa menemukan relung yang tadinya itu berkecamuk, toksik banget di dalam batin kita. Kita bisa merasakan itu lepas. Sun yang berada di Aquarius ini juga seperti menerangi diri kita ya. Kita akan bisa melihat diri kita sendiri. Jadi kita seperti bercermin. Wah, ternyata saya sudah melewati masa-masa sulit. Saya sudah membersihkan diri saya. Dan saya lihat kulit saya mungkin sudah mengerut, rambut saya mungkin sudah banyak yang memutih, senyum saya mungkin tidak secerah dulu. Tetapi oke, saat ini bukan saatnya saya harus mementingkan ini. Semua ini memang adalah proses, tetapi saya akan memperbaiki, saya akan mengemasi diri saya untuk lebih menarik, untuk lebih segar di hadapan orang lain, agar orang lain itu jangan terlalu melihat saya yang babak belur, tetapi orang lain harus melihat saya yang saat ini sudah berdiri di podium sebagai pemenang, melewati proses kepahitan yang selama ini saya hadapi. Ya, saya winner. Saya sudah mendapatkan pencapaian dari apa yang selama ini memang harus lepas, tapi saya pertahankan, memang harus saya capai, dan saya perjuangkan. Inilah kamu, teman-teman semua, yang sudah melewati periode 2,5 tahun belakangan ini. Selamat bagi teman-teman yang muncul di titik ini, sudah berhasil dengan memimpin diri teman-teman sendiri. Oke, kemudian kita masuk di tanggal 19 Februari 2023. Teman-teman bisa lihat Moon yang berada di angka 11 itu adalah Capricorn bersama dengan Saturnus dan Sun. Neptunus sudah tidak berada lagi di Aquarius ya teman-teman. Neptunus sudah masuk ke 12, yaitu Pisces, bersama dengan Jupiter dan Venus. Di tanggal 20 Februari, New Moon terjadi di Aquarius. Jadi bukan tanggal 19-nya ya teman-teman. Di tanggal 19 ini saya tarik chartnya ketika Neptunus memang sudah berada di Pisces. New Moon in Aquarius ini bersama dengan Sun dan Saturnus, kita akan bisa melihat kebutuhan batin kita ke depannya. Kalau kita masih merasakan masih membutuhkan seseorang yang udah lepas dari kita, tetapi Saturnus di sini memperkuat kita bahwa kita tidak bisa lagi bertemu dengannya. Kita sudah melihat realistis, kita harus stay di sini, di tempat yang baru untuk menyelesaikan misi kita. Mungkin beberapa bulan ke depan, energi new moon atau full moon akan mempengaruhi kita untuk mengenang hal-hal yang memang sudah lepas dari kehidupan kita. Tetapi ini adalah energi kenangan, energi memori yang ada di alam bawah sadar, yang ada di dalam batin. Karena sebenarnya memori dari otak itu direkam oleh hati dan juga alam bawah sadar kita. Pada periode ini mungkin kita akan masih memimpikan bersama dengan seseorang itu di dalam tidur kita, atau kita masih membayangkan seseorang itu atau kenangan-kenangan kita yang sudah lewat. Ya sekali lagi kita ditunjukkan oleh fakta, kita harus berada di situasi ini dalam kenyataan yang harus kita hadapi dan kita lewati. Neptunus yang bersama dengan Jupiter dan Venus di Pisces ini akan membawa kita lebih spiritualis,
lebih meningkatkan ibadah kita, lebih ingin belajar tentang pengembangan diri, tentang apa itu spiritual awakening, bagaimana cara menghadapi hal-hal yang baru ke depannya. Kita membutuhkan mentor, coach, guru pada periode ini. Atau bagi sebagian teman-teman ya, alamlah yang menjadi guru kalian. Pengalamanlah yang akan banyak memberikan kalian pelajaran kehidupan. Tapi bagi sebagian teman-teman mungkin ini adalah periode saatnya teman-teman menghubungi seorang mentor atau coach, seorang master untuk bisa belajar tentang makna spiritual awakening. Ya, teman-teman memang membutuhkan. Tapi pada periode ini biasanya ya, mungkin sebagian teman-teman juga akan menghadapi masalah keuangan. Jadi mungkin tidak akan punya budget untuk membayar seorang coach atau bahkan personal reading tarot ya. So, tonton aja untuk bacaan-bacaan update, doain aja saya punya energi untuk bisa nge-share energi lanjutan teman-teman. Yakin bahwa saat ini teman-teman dibentuk dengan sesuatu yang baru, ditempatkan pada sesuatu yang baru untuk menjadi seseorang yang lebih baik ke depannya. Kapan itu? 2,5 tahun ke depan, ketika nanti Saturnus bergerak lagi, transit ya, ke Pisces, disitulah teman-teman akan menemukan diri teman-teman berubah sangat jauh menjadi yang lebih baik. Neptunus, Jupiter, dan Venus berada di Pisces akan membawa arah teman-teman lebih taat beribadah, bersandar kepada Sang Pencipta. Teman-teman yakin bahwa Yang Maha Pencipta, dewa atau spirit guide atau apapun yang teman-teman pahami di dalam pemahaman spiritual teman-teman itu mendampingi dan bersama dengan teman-teman. Neptunus berada di Pisces, maknanya adalah supranatural, mistik, hal-hal yang sifatnya innocence. Jadi pada periode ini teman-teman akan merasakan bakat spiritual teman-teman muncul. Inilah titik teman-teman menyadari teman-teman punya bakat spiritual atau bakat paranormal atau bakat mistik. Imajinasi teman-teman akan melebar, meluas gitu ya, seperti gambaran layer-layer di hadapan teman-teman, dan teman-teman akan lebih intuitif. Intuisi teman-teman akan lebih bekerja dan terbangkit. Spiritual tentunya akan meningkat, teman-teman akan lebih empat ya, merasakan energi orang-orang di sekitar teman-teman. Clairvoyance, clairaudience, claircognition, teman-teman akan terbangkitkan. Semua yang teman-teman rasakan ini sangat besar energinya di dalam batin dan pikiran. Ini akan menjadi suatu inspirasi atau gebrakan besar ya di dalam kehidupan teman-teman. Teman-teman butuh media. Kerjakanlah apapun yang teman-teman rasakan itu bisa menenangkan diri teman-teman, karena itu bisa membawa teman-teman ke hal-hal yang bahkan teman-teman tidak pikirkan saat ini. Ada sebagian teman-teman butuh media untuk mengabdi ya, untuk melaksanakan tugas-tugas sosial, menolong atau membantu orang lain, atau kalau berlebihan ya bisa terlalu berkorban untuk orang lain, tapi jangan sampai berkorban untuk orang lain. Karena ingat, misinya adalah membantu, bukan berkorban. Itu konteksnya beda. Di titik ini, teman-teman butuh media untuk nge-share energi teman-teman. Sebagai informasi, titik inilah yang saya rasakan 2,5 tahun sebelumnya, ketika saya memulai channel Crystal Tarot Reader. Ketika saat itu, saya memutuskan untuk lepas dari pekerjaan saya dan saya 100% pengangguran, teman-teman. Tetapi di titik itu, saya mengalami spiritual awakening dan saya tidak berharap YouTube ini bisa berkembang saat itu. Saya hanya butuh media untuk nge-share kemampuan saya untuk membaca kartu tarot, dan ternyata sekarang saya bersama dengan teman-teman untuk nge-share apa yang saya ketahui, dan ini memang harus saya share kepada teman-teman. Kita tidak akan pernah tahu kita dibentuk untuk menjadi seperti apa, walaupun kita bisa meramal, walaupun kita peramal yang tangguh sekalipun. Karena ada energi di alam ini
yang sifatnya tidak pasti. Itulah gunanya doa, teman-teman. Itulah gunanya percaya, berprasangka baik terhadap Tuhan, alam, dan masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Oke, teman-teman, nanti saya akan lanjut energi Jupiter yang akan transit di Aries sekitar bulan April. Saya akan upayakan lebih cepat tayangnya. Doain saya penuh energi. Saya doain juga teman-teman tetap baik-baik aja, sehat-sehat selalu, rezekinya lancar terus. Sampai di sini dulu untuk sharing kali ini. Terima kasih. Jangan lupa di like, comment, share video ini ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu. Siapa tahu bermanfaat untuk mereka yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih. Sampai jumpa.